Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah saudara, saya berada di samping rumah saya, tepatnya di kolam. Ya, ini kolam lele saudara. Saya lagi pelihara budidaya lele. Dan untuk saudara ketahui, kalau saudara yang mau pelihara lele, saudara harus tahu kalau mau beli bibit ya, kalau bisa bibitnya yang sudah mulai untuk bisa bertahan ya, yang lebih kuat bertahannya itu yang minimal yang 7 cm ya, minimal 7 cm. Harganya kemarin saya belikan itu 600 rupiah per ekor. Nah tetapi kalau kita pelihara lele, dia harus tahu bahwa dari semenjak saudara beli masukkan ke kolam, saudara harus tahu bahwa per 2 minggu itu harus diseleksi. Kenapa diseleksi? Karena lele itu sifatnya kanibal ya. Kalau dia sudah mulai besar, dia bisa menindas yang kecil. Bisa ekornya digigit, bahkan sampai bisa mati ya yang lebih kecil ya, untuk dimakan ya sama sesamanya ya. Nah, jadi dia harus per 2 minggu harus diseleksi. Kayak contohnya ini ya. Saya kasih lihat saudara, ini sudah hampir 2 bulan ya. Ini lele ini dari semenjak saya beli hampir 2 bulan. Nah, semenjak saya beli hampir 2 bulan, nih, ini sudah mulai besar. Nih, kalau saudara bisa lihat, ini sudah mulai besar lelenya. Sebenarnya sudah bisa digoreng sih. Anak saya nggak mau goreng, katanya sayang. Nah ini sudah hampir 2 bulan nih. Nah dia harus diseleksi per 2 minggu. Kenapa per 2 minggu? Karena lele itu lumayan cepat ya pertumbuhannya, karena memang makannya lumayan rakus ya. Jadi dia bisa per 2 minggu lebih cepat tumbuhnya, lebih besar. Nah kayak ini nih. Nah ada yang lolos tadi. Nah ini sudah hampir 2 bulan. Nah dia harusnya lele itu 3 bulan sudah bisa dipanen. Nah ini sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ya. Nah makanannya pelet. Nah tapi kalau saudara mau kasih asupan tambahan untuk lele itu bisa. Apa asupannya? Saudara bisa beli usus ayam ya, usus ayam tapi direbus dulu, dipotong-potong, dicaca, terus saudara bisa kasih asupannya untuk lele ini. Nah ini kenapa ini saya taruh kangkung, karena kangkung ini juga bisa menetralisir racun-racun yang ada di air. Jadi dia bisa mengikat partikel-partikel yang racun di akar-akar kangkung ini sendiri. Nah ini juga berfungsi ya, kangkungnya bagus. Nah jadi per 2 minggu harus diseleksi lelenya. Nah kalau saudara yang suka budidaya lele, ini pasti saudara tahu. Ini per 2 minggu nih, lelenya 2 minggu nih. Nah, 2 bulan, hampir 2 bulan. Nah ini sudah besar gini nih. Nah 3 bulan sebenarnya sudah bisa dipanen. Nah sudah bisa dipanen dan saudara bisa nikmati juga. Kalau saudara mau jual, harganya biasanya 25.000 per kilo kalau di sini ya, di Samarinda. Nah jadi dari hal ini saya ingin berbagi kepada saudara gini saudara. Nah lele ini kan kalau udah gede, kalau sudah besar, nah potensinya dia bisa kanibal temannya, sesamanya yang kecil ya, yang masih kecil. Itu bisa habis dimakan ekornya, badannya, sampai mati saudara. Nah apa pelajaran yang kita bisa petik dari lele ini saudara? Nah gambaran manusia akhir zaman ya seperti itu. Dia kalau manusia akhir zaman, kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka gambarannya seperti surat Timotius, kasihnya semakin tawar, bahkan hidup cenderung pada mementingkan diri sendiri. Nah lele ini kan kalau sudah besar, dia bisa mementingkan dirinya sendiri untuk bisa makan, dia bisa membunuh temannya sendiri. Nah gambaran manusia sekarang seperti itu saudara. Nah banyak orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, ketika mereka sudah mulai besar, mereka mulai merasa bahwa status sosialnya sudah lebih hebat dari yang lain, maka kecenderungan untuk menindas yang lebih kecil itu bisa ada. Nah, tetapi Tuhan ajarkan kita bahwa ketika kita merasa
lebih daripada yang lain, dengan kata lain saudara bisa lebih diberkati, lebih berkecukupan, tentu pasti nasihat Tuhan buat kita bahwa mari buat mereka yang kuat, tanggunglah mereka yang lemah. Bahkan pelayanan yang Tuhan ajarkan buat kita di Injil Matius pasal 25 adalah Yesus berkata ketika dia memisahkan antara kambing dan domba. Dikatakan bahwa yang domba itu ketika Yesus lapar dia berikan makanan, ketika haus diberikan minuman, ketika dia telanjang diberikan pakaian, ketika dia terpenjara dia datang melayat. Bahkan dikatakan bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terus para domba bingung kapan mereka memberi itu buat Yesus. Dan Yesus berkata, kalau engkau memberi pada salah satu saudaraku yang paling hina saja, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, nilainya bagi kita adalah, panggilan kita sebagai gereja adalah dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk melihat keadaan sekeliling kita. Mungkin banyak orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan lewat hidup saudara. Banyak orang-orang yang memerlukan makanan, minuman, atau mereka yang perlu dilawat atau dikunjungi karena mereka adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tentu pasti tugas kita sebagai gerejanya menjadi jawaban buat mereka. Bukan justru menindas mereka, bahkan ketika kita merasa lebih, tentu pasti kita harus berbagi pada mereka yang masih kekurangan. Nah, tentunya seperti itu. Nah, jadi buat saudara yang mau lele boleh datang saja ke rumah. Saya kasihkan saudara ya, gratis. Asal jangan dihabisin. Nah, saudara, nah itu nilainya saudara buat kita. Jadi artinya bahwa Tuhan ingin kita berbagi satu dengan yang lain, bahwa tentu panggilan kita sebagai gerejanya bukan untuk egois dengan diri kita sendiri. Ketika mementingkan diri sendiri terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Nah, Yesus memberikan banyak perumpamaan saudara tentang orang Samaria yang baik hati, tentang mereka yang dipisahkan antara kambing dan domba, dan banyak hal lagi yang bisa terjadi dalam hidup kita yang sebenarnya kalau kita renungkan dalam hidup ini, tentu panggilan hidup kita bukan cuma sekedar bekerja, melayani, atau mencari uang, saudara. Tapi panggilan yang sesungguhnya dalam hidup kita sebagai gerejanya adalah engkau adalah garam, engkau adalah terang, engkau adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga lewat hidup saudara orang bisa membaca Kristus dalam hidup kita. Nah, tentu dimulai dari saudara dan saya yang hidup berbagi kepada sesama kita. Nah, jadi hidup itu berbagi, saudara. Nah, ketika saudara tidak mampu berbagi, maka saudara akan terikat dengan apa yang saudara tidak mampu bagi itu. Ingat, sesuatu yang tidak bisa saudara korbankan, maka potensinya adalah itu akan mengikat saudara. Kalau saudara tidak bisa mengorbankan uang saudara, maka uang akan mengikat saudara. Kalau saudara tidak bisa mengorbankan waktu saudara untuk orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, maka waktu yang akan mengikat saudara, dan bisa jadi hidup saudara adalah prioritas saudara waktu. Time is money. Kalau saudara terikat dengan makanan, maka sulit untuk mengorbankan makanan saudara, maka potensinya saudara akan terikat dengan makanan. Nah, jadi artinya segala sesuatu yang tidak bisa sulit untuk saudara korbankan akan berpotensi untuk mengikat kehidupan saudara. Dan bahayanya adalah kalau itu mengikat saudara akan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan egois, dan kasih saudara akan menjadi kasih yang tawar. Dan tentu pasti saudara tidak mau untuk menjadi orang-orang seperti itu. Dan Tuhan mau buat kita, dimanapun kita berada, mari kita berbagi dengan sesama kita. Seperti lele ini, saudara. Lele ini gambaran yang sangat menarik buat kita. Kalau kita tidak mampu berbagi, maka yang jadinya pasti egois. Yang besar pasti akan menindas yang lemah, yang kecil akan semakin tersiksa, yang besar akan semakin besar. Dan itulah gambarannya buat saudara saya. God bless you. Semoga pesan ini memberkati saudara, dan kiranya lewat kisah ini saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan lupa saudara like video ini kalau saudara suka, dan saudara bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara bisa dapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Amin.